Assalamualaikum, apa kabar adik-adik semuanya? Yuk kita belajar tematik. Sebelum mengawali pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Untuk materi sekarang yaitu tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, dan pembelajaran 1. Oke, hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah dan berani karena mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Amati gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Kedua, sedang meneliti kupu-kupu. Ketiga, sedang membantu temannya. Jangan lupa, soal di bawah dikerjakan ya. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo membaca. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Selanjutnya Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gawatolo, Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya, Mahapati Gajah Mada, dan Raja Hayamuruk dari Kerajaan Majapahit. Amati gambar di atas. Apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Yang pertama, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Yang pertama yaitu membangun armada laut yang kuat. Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda, India, bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Yang terakhir, sikap yang dimilikinya berani, tegas dalam memimpin. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? Yang pertama, memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung, Malaysia. Yang kedua, Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan
ajaran Islam. Yang ketiga, gigih pemberani rela berkorban. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin? Yang pertama, Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC. Yang kedua, beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Yang ketiga, beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Yang terakhir, gigih pemberani rela berkorban. Pahlawan yang terakhir yaitu Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk? Yang pertama, Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Yang kedua, Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, baik tatkala masih menjadi prajurit, patih, hingga panglima perang. Tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh R.A. Kuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanagara beserta keluarganya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi sungai yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu, coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya ya. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Dan yang terakhir yaitu cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya. Cukup sekian ya materi pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.